selamat hari Minggu buat seluruh jemaat Tuhan yang terkasih. Buat anak-anak Tuhan dimanapun berada pada saat ini, kita bersyukur atas segala pertolongan dan kebaikan Tuhan. Dia izinkan dan Dia berikan waktu kepada kita untuk dapat mempersiapkan diri untuk merenungkan firman Tuhan yang akan menjadi renungan di hari Minggu ini, terkhusus di ibadah KKR GBKP. Mari saudaraku, kita akan mempersiapkan hati kita. Kita meminta pertolongan kepada Tuhan atas segala kebaikan yang Dia berikan bagi kita. Kita dimampukan untuk dapat merenungkan firman ini dalam pertolongan Roh Allah yang bekerja bagi kita. Kita bersatu di dalam doa. Kami mensyukuri segala kehidupan dan kebaikan yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Bapa. Engkau begitu baik dan ada selalu bagi jiwa dan raga kami. Berikan kesempatan dan kemampuan bagi kami untuk dapat merenungkan firman ini, agar menjadi kekuatan bagi setiap jiwa yang dapat menerima dan melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam nama Yesus kami mensyukuri segalanya. Haleluya, amin. Saudaraku yang terkasih, kita akan membaca firman Tuhan yang menjadi renungan di hari Minggu ini dari kitab Lukas pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat ke-11. Kami akan membacakannya kepada kita sekalian. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai danau Genesaret. Sementara orang banyak mengerumuni Dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu berlabuh di tepi danau. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan meminta dia mendorong perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang lebih dalam, tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, sepanjang malam kami telah bekerja keras, tetapi tidak menangkap apa-apa. Namun karena perkataanmu itu, aku akan menebarkan jala." Setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Mereka pun datang, lalu kedua perahu itu mereka isi dengan ikan hingga tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun sujud di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah dariku karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama dia diliputi rasa takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai sekarang engkau akan menjadi penjala manusia." Sesudah menarik perahu-perahu ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Demikianlah pembacaan firman Tuhan yang menjadi renungan kita di hari Minggu ini, dengan tema yang disampaikan kepada kita adalah penjala manusia. Yang menjadi ayat hafalan di hari Minggu ini Matius 28 ayat 19. Shalom dan selamat hari Minggu buat seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada. Rasa syukur, sukacita, kemampuan kita, kesehatan kita, kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita. Jangan abaikan dan jangan biarkan kesempatan itu berlalu dari kita. Berilah Roh Allah yang bekerja bagi kehidupan saudara dan saya, agar firman yang kita sampaikan kepada adik-adik kita sebagai pelayan KKR
harus memiliki sebuah pemahaman yang benar, agar pemahaman kita tentang firman ini tidak hanya ketika kita melakukan tugas pelayanan, tapi kita lebih dahulu melayani diri kita sendiri dengan pertolongan Roh Kudus. Bagaimana kita ditempatkan, dibentuk, disuruh, diutus oleh Tuhan untuk menjadi penjala manusia. Saudara yang terkasih, tugas kita di dunia ini banyak sekali tugas yang harus kita lakukan. Banyak pekerjaan kita, banyak tugas dan tanggung jawab kita di dalam kehidupan kita. Sebagai pelayan KKR, tentu kita memiliki keluarga, kita memiliki pekerjaan. Tapi pekerjaan kita yang Tuhan anugerahkan melalui pekerjaan kesehatan dan kehidupan seutuhnya, hari ini kita akan diberikan tugas untuk boleh kita lakukan di dalam tugas pelayanan kita. Bagaimana kita mengimani, membawa adik-adik kita, memperkenalkan dan membekali jiwa-jiwa adik-adik kita, agar mereka juga dibekali tentang bagaimana mereka mengandalkan segala perintah Tuhan melalui Yesus Kristus di dalam hidupnya. Mereka tidak boleh mengabaikan persekutuan yang hidup bersama Tuhan. Tanpa ada persekutuan yang hidup bersama Tuhan, hidup kita tidak berarti apa-apa. Saudaraku, kita akan memasuki teks ini. Bagaimana Yesus melihat orang yang sudah letih lelah di dalam mengerjakan pekerjaan mereka. Mereka akan selalu menggantungkan kemampuan mereka, keahlian mereka untuk dapat melakukan pekerjaan rutinitas yang biasa mereka lakukan. Sangat umum sekali, sangat manusiawi sekali. Kita hidup di dunia ini memiliki pekerjaan. Tentu di dalam pekerjaan kita mau agar pekerjaan itu semakin lama semakin baik, dan kita menekuni pekerjaan kita agar melalui pekerjaan kita tersebut kita memperoleh hasil. Tapi saudaraku, melalui renungan kita di hari Minggu ini, segala daya dan upaya yang dilakukan oleh manusia untuk bekerja, tentu terkadang hasil pekerjaan itu tidak maksimal. Terkadang hasilnya bisa kita nikmati, terkadang pekerjaan itu tidak bisa kita nikmati hasilnya karena satu dan lain hal yang terjadi bagi kehidupan kita. Demikian adanya orang banyak yang Yesus temui ketika dia berada di Danau Genesaret. Bagaimana orang banyak yang dalam notabene mereka memiliki pekerjaan menangkap ikan ataupun nelayan. Seorang nelayan tentu memiliki keahlian ataupun skill ketika mereka memiliki kemampuan untuk bisa melaut, menangkap ikan. Mereka harus berjuang, mereka harus tekun. Tapi terkadang yang namanya pekerjaan seorang nelayan, tidak selamanya pekerjaan itu membuahkan hasil. Beda dengan pekerjaan kita pada saat sekarang. Kalau pada saat sekarang, tanggal menentukan kita menerima duit atau tidak, karena ada tanggal untuk gajian. Tapi ketika zaman Yesus mengajar, bagaimana murid-murid dan orang banyak yang pekerjaannya nelayan, mereka tidak ditentukan oleh tanggal 1 ataupun tanggal muda. Tapi setiap malam mereka bertarung dengan kehidupan alam. Bagaimana mereka tetap berjuang untuk mendapatkan hasil, untuk memberi nafkah kepada keluarga mereka. Melihat hal demikianlah, Yesus turun tangan untuk bisa memberikan solusi terhadap kehidupan manusia. Salah satunya perjuangan orang yang bekerja, yaitu grup para nelayan, termasuk Simon yang ada di tempat tersebut. Apa yang terjadi? Masalah yang utama yang Yesus lihat di sini adalah bahwa para nelayan itu sudah mulai letih. Mereka tidak memperoleh hasil. Mereka sudah berusaha sesuai dengan kemampuan mereka, tapi ternyata usaha mereka gagal dan tidak membuahkan hasil yang mereka harapkan. Dalam masalah tersebut, Yesus harus hadir untuk mengajar. Selain mengajar, membekali mereka mengenal Tuhan melalui pengajaran Yesus, Yesus juga memberikan solusi atas segala apapun yang dihadapi oleh manusia, oleh permasalahan hidupnya. Masalah yang terjadi, mereka tidak menemukan hasil tangkapan ikan.
Yang Yesus lakukan di sini selain mengajar, membekali mereka untuk mengenal Tuhan dan tahu siapa Yesus sebagai pengajar yang agung bagi mereka, salah satu Yesus katakan adalah bawa kapal ini semakin ke tengah, ke arah laut yang lebih dalam lagi. Itu perintah. Tapi apa yang terjadi? Simon yang Yesus suruh, yang pertama dia jawab oleh perintah Yesus apa? Kami sudah berusaha guru, tapi hasilnya nihil. Tapi jika engkau yang menyuruh kami untuk melakukan ini, kami akan melakukannya. Apa yang kita ambil makna dari sini? Walaupun manusia bekerja dan berusaha tanpa ada campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kita, usaha kita akan gagal. Tapi ketika Yesus menyuruh dan memberikan perintah, apakah perintah Yesus itu akan memberikan kegagalan? Terbukti melalui perikop kita. Perintah Yesus kepada Simon membuahkan hasil yang luar biasa. Mereka memperoleh ikan dan mereka butuh bantuan orang lain. Bahkan jala ataupun alat yang mereka pakai untuk menangkap ikan. Karena begitu banyaknya ikan yang mereka peroleh, jala itu pun hampir goyang. Bahkan kapal yang mereka tumpangi untuk menangkap ikan pun hampir tenggelam. Karena mungkin ikan itu sangat banyak sekali, sehingga mereka ketakutan juga akan mereka tidak bisa bawa lagi untuk pulang. Tapi apa makna kembali yang kita lihat di sini? Ketika kita membutuhkan perintah Tuhan untuk mengerjakan segala pekerjaan kita, menjalankan perintah Tuhan tidak boleh sendirian. Harus butuh dukungan orang lain. Kita butuh keberadaan orang lain agar kita bisa melakukan perintah Tuhan. Sama seperti Simon, sama seperti Yohanes, sama seperti Yakobus. Mereka harus bisa saling membantu. Sehingga ketika mereka mendapatkan hasil seperti perintah Yesus, status mereka, Yesus katakan, sekarang kamu tidak menjadi penjala ikan lagi, tapi kamu harus menjadi penjala manusia. Seperti tema kita. Menjadi penjala manusia itu juga harus mendengarkan apa perintah yang Yesus berikan. Kalau kita melihat perintah yang Yesus berikan, amanah baru. Perintah yang Yesus berikan kepada Simon, termasuk Yakobus, termasuk Yohanes, mereka Tuhan berikan tugas yang baru, menjadi penjala manusia. Menjadi penjala manusia seperti respon daripada mereka adalah ketika mereka menerima perintah itu, yang pertama Simon katakan apa? Pergilah dariku Tuhan, karena aku tidak layak di hadapanmu. Karena ketika mendengarkan perkataan Yesus, mungkin tidak semua tercover daripada pemberitaan ini. Ya pasti ada penolakan, karena dia sudah letih, karena mereka sudah lelah, hasilnya juga tidak ada. Tapi kembali mereka disuruh ke laut untuk kembali menjala ikan. Mungkin ada perasaan yang tidak enak sesuai dengan perintah Yesus yang harus mereka ikutkan. Mungkin ada perasaan mereka sebagai manusia menolak apa yang Yesus katakan. Tapi ketika mereka coba untuk turut patuh mendengarkan perintah Yesus dan menjalankannya, Simon sudah melihat hasilnya. Dan mereka diutus untuk menjadi penjala manusia. Artinya ketika Yesus yang mengutus, Yesus yang mengurus. Ada perbuatan Tuhan di dalam menjalankan segala apa yang dia perintahkan kepada setiap orang. Dari firman Tuhan ini, saudaraku, kalau kita melihat arahan daripada firman ini, bagaimana kita menyatakan ini satu hal yang harus diimani oleh adik-adik kita. Adik-adik kita, perjalanan panjang yang harus mereka lalui di dalam kehidupannya. Semua itu atas izin Tuhan yang boleh mereka lakukan. Satu hal yang mereka lakukan dan imani adalah ketika mereka mendengarkan bagaimana firman Tuhan yang memberikan kekuatan, memberikan perintah bagi hidup mereka. Ketika mereka semakin dewasa, tentu mereka akan memperoleh hasil. Sama seperti murid-murid Yesus. Tapi ketika mereka memperoleh hasil, bukan berarti mereka lupa akan perintah Tuhan. Tapi mereka harus tetap menebarkan
jala untuk menjaring orang lain dari keberhasilan mereka, dari pekerjaan mereka, dari keluarga mereka. Kelak mereka harus bisa membawa perintah Yesus di dalam hidupnya adalah mereka harus memperkenalkan perbuatan Tuhan yang hebat sebagai bukti bahwa mereka mau, sebagai bukti bahwa mereka mensyukuri hidupnya atas segala pertolongan dan perbuatan Tuhan yang ajaib. Kalau kita baca 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 19 sampai 21 yang menjadi renungan remaja di minggu ini, bagaimana Elisa sebagai seorang pengganti daripada Elia. Elisa sebagai seorang pengganti Elia tentu sangat membutuhkan kekuatan, pertolongan yang Tuhan berikan bagi dia agar bisa melanjutkan estafet kepemimpinan Elia di dalam kehidupan bangsa Israel. Elisa sebagai orang yang muda yang banyak sekali membutuhkan pertolongan Tuhan. Dia harus jeli, dia harus setia, dia harus mendengarkan arahan firman Tuhan, arahan perintah Tuhan. Apa yang disampaikan Elia kepada Elisa, Elisa harus bisa menjadi pendengar dan bisa mengimani segala perintah Tuhan melalui firman Tuhan di dalam bacaan remaja kita. Mari saudaraku, bawa adik-adik kita sebagai pelayan KKR. Baik tugas Elisa, begitu juga dengan para murid Yesus. Menjadi penjala manusia adalah tugas yang harus tetap kita lakukan sampai pada era ini. Karena tugas dan tanggung jawab kita sangat besar untuk menyatakan kepada dunia bahwa segala perbuatan Tuhan bagi kita ajaib dan luar biasa. Tetap semangat melayani, berikan waktu yang terbaik bagi Tuhan untuk memperkenalkan siapa dan bagaimana perbuatan Allah yang ajaib, terlebih bagi adik-adik kita. Selamat melayani, Tuhan Yesus memberkati. Kita bersatu di dalam doa. Kami mensyukuri perbuatan-Mu yang ajaib Tuhan. Luar biasa Engkau memberikan pertolongan kepada setiap jiwa yang rindu akan kuasa-Mu yang besar. Berkati ini Tuhan, berkati pelayan KKR, agar di dalam pelayanan mereka dilayakkan dan dimampukan menyatakan kuasa dan kebesaran-Mu kepada adik-adik kami di ibadah KKR minggu ini. Terima kasih Bapa di surga, kami mensyukurinya. Di dalam nama Yesus kami datang dan berdoa. Haleluya. Amin.